Bagaimana ada negara yang khusus mendatangkan orang-orang asing untuk merampok kekayaan alam kita? Prabowo itu bertukuk lutut, jangan ganggu perjanjian saya dengan Xi Jinping. Rejimnya Jokowi yang mengaku NKRI, dan rejimnya oligarki yang dikuasai oleh Cina nuntut mundur seorang kepala kabinet presiden. Itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang harus dihadapi dengan senjata. Soal dosa-dosa Joko Widodo, baik selama dia berkuasa maupun setelah tidak berkuasa. Tom Lembong juga pernah menyampaikan. Ya, Tom Lembong juga pernah. Ini Menteri Pendidikan yang sedang di Nadiem Nadiem pernah menyampaikan. Artinya banyak sekali dosa, dan yang paling gongnya adalah ketika Joko Widodo dinobatkan sebagai orang paling korup di dunia nomor 2 oleh OCCRP. Kenapa kok dosa-dosa yang sudah menumpuk? Kalau Fadlizon mengatakan 100 dosa dan pernah juga digugat oleh Habib Rizik dosanya Joko Widodo, kenapa hal ini kok terjadi pembiaran oleh yang namanya Prabowo Subianto? Jadi begini ya, Bashar Assad dibilang koruptor nomor wahid itu tidak benar. Itu hanya karena ingin menunjukkan kebencian Barat kepada Bashar Assad. Ya, yang korup itu ya Amerika. Sampai sekarang dia masih punya tentara-tentara di Irak untuk apa? Ini kan kolonialis itu begitu. Ya, jadi OCCRP ini juga menurut pendapat saya pikirannya juga terjangkiti oleh pikiran-pikiran kolonialis ya. Saya setuju kalau bahkan disebut Jokowi itu nomor 1 ya. Tidak hanya korupsi di dalam hal keuangan, tetapi juga di dalam kebijakan. Bagaimana ada negara yang khusus mendatangkan orang-orang asing untuk merampok kekayaan alam kita ya, dengan gaji tinggi, lalu membiarkan orang-orang pribumi Indonesia, pemilik dari negara ini, keleleran, miskin, melarat, teraniaya, bahkan datangkan tentara, TNI, ya, dan Polri untuk menganiaya rakyat, memberikan kebebasan kepada pihak asing untuk menyerobot kekayaan alam kita. Itu Jokowi itu. Jadi memang dia itu luar biasa. Nggak bisa orang membuat kata-kata tentang bagaimana jahatnya, dan dia ikut menikmati untuk mendapatkan uang. Bahkan ada perjanjian-perjanjian dengan Cina yang dia bikin, yang tersembunyi ya, yang triliunan, ribuan triliun bahkan ya, dan disimpan sendiri. Bahkan ada yang mengatakan ada di bawah tanah itu disimpannya di bunker ya, di bunker itu. Tidak berani dia secara terbuka menyimpannya di bank. Tetapi sebetulnya Jokowi ini ketika mencalonkan diri bersama-sama dengan Yusuf Kala 2014, itu sudah ada berita, bahkan saya masih punya bukunya itu. Yang menceritakan bahwa Jokowi bersama istrinya dan Yusuf Kala bersama istrinya itu mempunyai simpanan jutaan dolar di luar negeri, di daerah, kalau dulu ada Panama Papers, itu di wilayah-wilayah situ, di wilayah Karibia itu. Ya, biasanya mereka membentuk
sebuah bank Oh, yang terrahasia, tidak ada yang tahu, ya kan? Tetapi itu uang itu adalah hasil pencucian uang, ya dari narkoba, dari yang lain-lain. Nah, si Jokowi dan Yusuf Kala itu dan istri-istrinya itu diberitakan punya simpanan itu. Kita sudah membawa, saya bersama-sama dengan Lili Wahid datang ke KPK, udah menyerahkan itu, ya, entah ketuanya itu siapa, itu orang UI, ketua KPK waktu itu, atau salah satu komisionernya lah, ya. Dan ada Bambang Wijoyanto juga, kita serahkan, nggak diapa-apain sampai sekarang. ya sampai sekarang. Nggak diapa-apain itu artinya tidak ada upaya untuk mencoba melakukan penyelidikan meskipun sudah ada, katakanlah, bukti permulaan. Ya, ya. Mereka menganggap itu bukan bukti permulaan. Didiamkan aja sampai Lili Wahid meninggal. Itu didiamkan aja. Jadi KPK itu nggak cuman sekarang aja, setelah apa pasal-pasalnya diubah sama Jokowi, ya, menjadi lebih lemah. Dari dulu juga begitu. Dan sebetulnya kalau kita bicara mengenai korupsi, Bung Karno itu sudah berkali-kali membuat komisi pemberantasan korupsi, ya. Tapi ya itu ada sifat apa ya, KKN di dalam itu. Kata-kata KKN kan sebetulnya di zamannya Pak Harto, Ya. yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, iya. Ya, Ya. Misalnya aja Pak Harto ngangkat Titik jadi Menteri Sosial, nah itu nepotisme itu. Mbak Tutut. Ya, Pak Tutut, Ya. ya, Tutut ya, Tutut, ya. bukan Titik. Lalu banyak lah dia, Pak Harto bikin apa itu HPH untuk para jenderal, itu sudah bagian dari korupsi dan kolusi nepotisme. SBY bikin partai keluarga, ya. Anaknya jadi, kalau istrinya masih hidup kan istrinya jadi juga tuh. Iya. Ya kan? Iya, betul. Ini sifat dari pemimpin kita yang buruk, yang batil, yang bahlul, ya. Tetapi dipertahankan terus sampai sekarang. Iya. Ya, jadi menjawab pertanyaan tentang kok Prabowo tidak bergeming, ya. Ya. Jadi ketika Prabowo itu bertukuk lutut pada 2019, yang kemudian menjadi Menteri Pertahanan kepada Jokowi, itu sudah ada perjanjian. Mengenai soal ini saya sudah berapa kali tulis, berapa kali juga saya bicara. Ada 3 perjanjian bahwa nanti Prabowo akan jadi presiden, sementara jadi dululah Menteri Pertahanan. Selama menjadi Menteri Pertahanan diam saja, tapi tak kasih duit, ya. Proyek food estate di Sumatera, Kalimantan, Papua, saya kasih kesempatan untuk pesen alutsista kemana-mana, ya, ke Korea Selatan, ke Prancis, ya. Nanti ada bonusnya dari situ, ya, silahkan makan. Dan dimakan betul tuh, karena beritanya bonus itu sudah dikirim dan masuk kantongnya Prabowo. Iya, mengenai alutsista, ya. Ya. Nah, terus syaratnya hanya ada 3. 1, segala macam perjanjian saya dengan Xi Jinping, ya, termasuk perjanjian tentang mendatangkan 10 juta waktu itu, Bu, disebutnya begitu, ya, dan di Google juga waktu itu saya membaca begitu. Tetapi kalau buka Google yang sekarang, kata 10 juta sudah tidak ada. Udah diubah. Oh, ya, ada yang menghapus lah. Iya. Ya, tenaga kerja asing, turis, ya kan? Yang pada akhirnya ternyata mereka punya keahlian
militer. Dan memang tidak mungkin Amerika tidak tahu, ya. Tidak mungkin perjanjian dengan Cina itu dengan Jokowi itu Amerika tidak tahu, ya. Mereka tahu semua, ya. Tetapi toh Amerika juga diam saja karena dia melihat biarin aja Indonesia runtuh habis, ya. Nanti tinggal apa tuh namanya, Amerika masuk, ya, Amerika dan grup baratnya. Itu sudah hampir dipastikan begitu, ya. Jadi jangan ganggu perjanjian saya dengan Xi Jinping, ya, termasuk uang pinjaman uang macam-macam yang kemudian ternyata bodong, ya, itu masuk ke kantongnya Jokowi sendiri. Lalu yang kedua adalah jangan ganggu oligarki, ya. Oligarki itu terutama selama SBY, ya, itu sudah semakin merajalela, ya, meskipun mereka dilahirkan oleh Pak Harto, ya. Pak Harto yang melahirkan mereka itu. Mereka sudah apa namanya, udah merajalela, dan bahkan terjadi dua rejim di Indonesia ini, ya. Rejimnya Jokowi yang mengaku NKRI, dan rejimnya oligarki yang dikuasai oleh Cina-Cina, baik itu di Banten, di Jakarta Utara, maupun di seluruh pantai, ya. Bahkan sekarang ini yang di Bekasi nggak tahu berlanjut apa enggak, tetapi di Surabaya itu udah terjadi pematokan itu, pematokan laut, pemagaran laut, ya. Dan saya kira di mana-mana begitu. Itu yang di laut saja, di pantai saja, ya. Yang di luar itu semua kota besar pasti ada, ya. Nggak cuma di Solo aja tempatnya Jokowi, ya. Itu daerah-daerah yang strategis, yang secara bisnis itu memang menarik, itu sudah dikuasai semua Cina-Cina itu. Di Medan, di Surabaya, ya, sekarang di Banten. Saya kira orang lupa kalau BSD itu adalah bagian daripada upaya itu. BSD itu, ya, memang banyak orang menikmati, ya, seakan-akan kalau mau melihat kota yang sesungguhnya itu, pergilah ke BSD, pergilah ke Pondok Indah Mall, ya kan? Itu kan bagian daripada penguasaan tanah oleh Cina-Cina itu. Ciputra, Sinarmas, kemudian Sumarekon, kemudian punyanya Lipo, ya kan? Itu semua adalah bagian daripada upaya menguasai wilayah-wilayah Indonesia. Dan menurut ATR BPN itu sudah sekian puluh % dikuasai mereka, ya, lebih dari 50% dikuasai mereka. Ini Republik kita. Anda bayangkan saja, ya, si Marwarar Sirait itu, itu kan orang Lipo, ya, orangnya Lipo, ya. Orangnya Aguan. Orangnya Aguan, ya, orangnya Aguan, ya, sama aja lah, Aguan, Lipo sama aja. Itu membikin berapa, 300 juta? Atau mau bikin berapa juta? 3.000 rumah. 3.000, ya, 3.000 rumah, ya kan? Tanahnya itu adalah tanahnya Aguan. Lu kok bisa punya bikin rumah untuk rakyat, tapi tanahnya Aguan? Nah, itu kan bajingan itu, ya, itu bajingan itu, ya. Oligarki itu kayak gitu tuh. Dia menguasai tanah, dia membeli tanah dengan murah, ya kan, pakai nyogok pada pejabat, ya kan. Ya, Ciputra juga melakukan itu. Lihat aja tuh di mana-mana itu. Bahkan sekarang Ciputra kembali
ke wilayah asalnya, katanya di Manado sana, ya di Gorontalo atau Manado sana ya. Ciputra udah meninggal. Iya, Ciputra anaknya kan masih Oh, ada. iya. Si Eka Cipta Wijaya juga sudah mati. Iya, udah tapi ada Franky Wijaya. Iya. Ya kan? Jadi begitulah ya, mereka anak beranak ingin menguasai republik, dan saya kira kalau dibilang lebih dari 50% tanah di Indonesia sudah dikuasai mereka ya. Termasuk wilayah-wilayah hutan, wilayah pertambangan ya, sampai ke Maluku Utara, sampai Papua, sampai Raja Ampat. Itu bagian dari ekspansi mereka untuk menjajah Indonesia ya. Nah, itu dibilang oleh Jokowi jangan ganggu mereka sebagai syarat Prabowo jadi presiden. Ya, dan tentu saja yang ketiga, jangan ganggu keluarga saya, saya dan keluarga saya, ya kan, ya Jokowi, ya Bobi, ya Gibran, ya Kaisang atau siapa itu lah ya itu jangan diganggu, bahkan minta dilindungi. Nah, jadi berdasarkan itu, karena begitu tergila-gilanya Prabowo dengan jabatan presiden, itulah yang terjadi sekarang. Dia tidak memandang sebelah mata ya, biar rakyat Indonesia itu mati kelaparan, biar rakyat Indonesia itu teraniaya ya. Teraniaya, saya jadi teringat ada orang kemalingan, iya, yang ditangkap malah yang kemalingan. Iya, Sama polisi, ya, yang digebuki, ya kan? jadi tersangka. Jadi tersangka, malingnya malah nggak diapa-apain. Ini adalah polisi kita. Jadi perjanjian tersebut sudah mencakup perihal bahwa kabinet yang ditinggalkan oleh Jokowi itu juga harus dipelihara oleh Prabowo, Iya. termasuk bagaimana Listio Sigit juga harus dipertahankan, serta Agus Subianto ya. Iya. Ini menarik ya, Listio Sigit Prabowo. Iya, Listio. Ya kan? Iya. Yang satu Agus Subianto. Iya. Nah, ini Prabowo Subianto. Prabowo ya. Subianto. Nah, itu dipertahankan ya, karena mereka telah berjasa terhadap Jokowi. Dan memang ini nanti dalam episode berikutnya saya akan bicarakan ini. Dua kepala angkatan bersenjata ini, ya, Kapolri sama Panglima TNI ini dirancang oleh Jokowi untuk menjadi militerisme di Indonesia. Wah. Militerisme dan militarisasi. Militerisme itu, stabilitas itu hanya dicapai lewat militer. Kalau militerisasi itu adalah menempatkan orang-orang militer, ya, yang saya maksud militer ya termasuk Polri ya, di tempat-tempat strategis ya, termasuk sekarang yang lagi populer, ada polisi nanam jagung. Iya. Polisi itu ikut nanam jagung. Nah, ini tanahnya siapa nanti yang manen ya. Polisi ikut menanam jagung, polisi mendapat jatah MBG. Nah, polisi nanti akan mendirikan Koperasi Merah Putih, Iya. ya kan? Ini pikiran-pikiran yang terjadi sekarang ini bagian daripada pikiran militerisme dan militerisasi dalam mencoba memenuhi persyaratan stabilitas, Ya. keamanan dan ketertiban. Tapi ini disimpan dulu, Pak Bima. Ya, tak simpan dulu ya, simpan dulu ya. Tetapi ini kemudian diadopsi juga sama Prabowo. Jadilah seperti yang sekarang. Jadi termasuk Dracula kabinet yang seratusan itu kan peninggalan Prabowo, ya kan? Peninggalan Jokowi. Prabowo paling nambahin 1-2 pengkhianat kecil, pengecut kecil, ya, yang seakan-akan dulu pernah berjasa
Iya. Padahal mereka bagian daripada orang-orang yang diculik juga ya. Diculik Prabowo kemudian. Iya. Jadi gini Pak Bintang, kalau dari proses hukum sudah ditempuh oleh Kang Ubed ya, Ubaidillah Badrun, untuk mentersangkakan Gibran, yaitu dilaporkan ke KPK karena ada itu tadi dana KKN dari kalau nggak salah itu PT Sinarmas sebesar hampir 100 miliar. Nah kalau Bobi terkait dengan Blok Medan juga sudah dilaporkan. Terus yang tadi Habib Rizik Syihab juga sudah melaporkan kebohongan Joko Widodo. Seperti Pak Dilison juga sudah mengkolek bahwa ada 100 kebohongan Joko Widodo. Nah, yang belum dijawab tadi kan sudah memang ada perjanjian. Ya, Kalau ditempuh secara hukum tidak bisa, bagaimana yang harus ditempuh oleh rakyat sehingga orang-orang yang memang kita kategorikan melanggar hukum ya seharusnya diadili. ya itulah sebabnya saya mengkritik ya. Tidak berarti saya tidak setuju, tapi saya mengkritik deklarasi dan tuntutan GMKR kemarin ya, karena tidak menyatakan dengan tegas bahwa kita itu perlu kembali ke UUD 45. Kembali lagi itu pasal 27 ayat 1 itu menegaskan tentang perlunya penegakan hukum. Ya. Nah, Jokowi telah merusak itu semua. Jokowi telah merusak itu semua. Nggak cuma korupsi, tetapi juga berbagai macam perundang-undangan, termasuk perubahan terhadap KPK, undang-undang KPK, perubahan terhadap undang-undang ITE, lalu undang-undang Omnibus Law yang isinya bermacam-macam bidang, ya. Kemudian juga soal BPJS, ya kelihatannya bagus-bagus saja, tetapi itu menjerat rakyat, ya. Nah, di situ ya saya kagum terhadap keteguhan Sri Mulyani yang menjalankan kebijakan Prabowo di dalam soal keuangan dengan pengkhianatan yang luar biasa, ya. Jadi dia itu pengkhianat itu, dia itu harus, kalau ada hukum rajam mestinya dirajam dia tuh. Mulyani. Oh benar. Itu sejak dari Prabowo, sejak dari SBY. Ingat saat 7,1 triliun ya? Iya. 500 juta itu, Iya. 500 juta dolar itu ditilep ya, untuk bersama-sama dengan Budiono itu. Oh iya. Iya, Wapres. ditilep. Sebelum Wapres dia orang BI. Oh iya, Budiono. Ya, ditilep untuk memenangkan SBY. Saya itu terkagum-kagum ya, kalau ngelihat film Amerika tentang perampokan bank, itu baru 1 juta dolar atau 10 juta dolar itu sudah menimbulkan keinginan yang luar biasa untuk mencuri, untuk merampok. Ini 500 juta dolar. Bajingan nih si SBY ini Sama Mulyani. sama Sri Mulyani Budiono ini. Itu sudah terjadi. Banyak orang yang ya menganggap bahwa itu soal sensuri itu banknya kan sudah dibeli sama pemerintah. Itu bohong semua, itu bohong semua. Jadi artinya apa? Dan itu sebetulnya Susno 2 Aji itu sudah hampir nangkep, sudah hampir membuka borok itu untuk menangkap Sri Mulyani, ya. Tetapi Dikriminalisasi. Iya, Republik ini memang isinya orang-orang busuk ya. Jadi ketika Susno 2 Aji dikriminalisasikan karena korupsi di apa itu namanya, Bang Senturi. pemilihan daerah ya. Oh, bukan Iya, itu. pemilihan daerah. Iya, pemilihan daerah. Itu ya dia terpaksa masuk penjara. Ya. Ya, saya sampai sempat mengunjungi pengadilannya dan saya melambai-lambaikan tangan saya kepada Susno 2 Aji.
Apa aja mas? Ya kan? Nah, jadi apa? Jadi kerusakan Republik ini sudah mencapai wilayah penegakan hukum. Udah mencapai situ. Bagaimana tuntutan Megawati tentang Gibran waktu di PT UN, tiba-tiba hakimnya sakit, minta ditunda 2 minggu lagi. 2 minggu sudah dilantik dia. Ya kan, Gibrannya sudah terlanjur dilantik ya. Iya. Kayak gitu tuh. Ini masih kecil. Ya, memang ada check and recheck ya. Artinya putusan kasasi dari Mahkamah Agung itu bisa saja berubah ketika Mahkamah Agung yang sama ya memutuskan peninjauan kembali. Ya, dan itu udah terjadi sejak zamannya Pak Harto itu. Udah terjadi itu. Ya. Sebuah mahkamah yang sama bisa memutuskan berbeda. Ya, memang kalau ada novum, ada bukti baru, ya kan? Itu bisa saja Ajukan kembali. dibuka lagi, ya kan? Diperiksa lagi. Nah, tapi yang menarik lagi adalah ketika kasus saya. Ketika saya mengajukan peninjauan kembali, akhirnya saya menang. Saya menang dinyatakan tidak bersalah menghina presiden, ya kan? Ya. Tapi alasannya apa? Karena sudah ada keadaan baru di mana hak asasi manusia, di mana hak asasi akademik, ya, itu mulai berlaku. Tahun 45 itu kita sudah punya pasal 28. Lebih dulu daripada Declaration of Independence yang baru muncul pada 10 Desember. Ini 18 Agustus 45 itu kita sudah punya hak akademik, hak kemerdekaan berbicara. Nah ini dibilang setelah Pak Harto meninggal baru ada keadaan baru. Nah ini kan Mahkamah Agung ini, meskipun saya terima kasih sekali ya sama profesor yang menangani, yang memutus perkara saya peninjauan kembali itu, ya, perkara Jerman, ya. Tetapi, ya pakai alasan yang agak punya logika gitu. Waras. Nah ya ini gimana, nunggu Pak Harto mati baru kemudian ada. Nah, ada perubahan, ada sesuatu yang baru. Ternyata ini sekarang ini kembali lagi. Jadi dulu di zaman Pak Harto itu namanya mafia peradilan. Yang terlibat itu ya hakim, jaksa, panitera, pemerintah. Pemerintah itu biasanya melalui Kementerian Kehakiman. Ya. Tetapi kemudian karena yang mengawali mafia itu adalah pemerintah sendiri. Misalnya ya, contohnya ya, entah siapa di sekretariat kabinet ya, itu nelpon si hakim, si Bintang kira-kira mau dihukum berapa lama? Iya. Begitu ya. Ya entah jawabannya apa, tetapi bikinlah tuntutan 4 tahun. Nah, nanti putusannya bisa dikurangi. Itu intervensi dari pemerintah. Padahal pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan Mahkamah Agung itu adalah pengadilan tertinggi yang bebas dari kekuasaan. Di penjelasannya disebut bebas dari kekuasaan pemerintah. Nah sekarang ngikutin Jokowi, ngikutin SBY, ngikutin
Prabowo, ya kan? Ya. Bagaimana bisa si Bobi mau dihukum, Kaisang, ya, si Kaisang, si Gibran, ya, mental semua. Nah ini, Insya Allah, mereka itu hakim menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Bahkan dalam banyak apa tuh namanya, ceramah di masjid, ya, itu disebutkan bahwa hakim-hakim yang begitu itu akan menjadi kayu bakar neraka. Istilahnya bukan neraka aja, Apa? Jahanam, Neraka jahanam. Jahim. Ya, jadi Jokowi itu pengaruhnya sudah sampai ke situ. Misalnya kasusnya Tom Lembong, Ya. ya kan, dia dijebak dulu, Tom Lembong dibikin seneng dulu, Ya. seorang sarjana arsitek dari Amerika, ya, tapi bisa menjadi Menteri BKPM, ya, lalu Menteri Perdagangan, ya, dikasih makanan dulu dia, lalu melakukan kesalahan, dipecat, ya, tetapi ya Tom Lembongnya ngerti aja, yang nyuruh lo juga, ya kan? Iya, jadi ya begitu sih. Kemudian sekjennya PDIP juga begitu juga, hampir semua begitulah. Mereka tidak berani berkutik karena udah terjebak. Nah, contoh misalnya Zulkifli Hasan, berapa itu kekayaannya, itu hasil korupsinya, tiba-tiba sowan ke Solo pengen jadi wakil presiden. Ini udah gila nih, Republik ini udah gila. Nah, Prabowo tidak bergeming, biarin aja lah, ya. Ini orang gua aja ikut makan, apalagi mereka ini, ya, sangat berjasa, ya, Kapolri sangat berjasa, ya, TNI juga begitu, ya, sangat berjasa menjaga diri saya, ya kan, ya, kalau ada 1-2 yang mati ya nggak apa-apalah, keracunan puluhan ratusan ya nggak apa-apalah, begitu. Ini Republik ini sudah begitu di dalam soal hukum dan keadilan, ya. Iya. Jadi harus bagaimana nih rakyat untuk menempuh kalau kau dijatuhkan? Oh, lagi-lagi jatuhkan. Iya, dijatuhkan. Nah, di negara-negara Barat yang kebetulan mempunyai sistem parlementer, itu hanya di dalam yang berkuasa di dalam kabinet itu bukan presiden, ya, bukan pemerintah, atau yang mewakili pemerintah itu adalah perdana menteri namanya. Iya. Ya, itu yang membawahi kabinet, ya, dan kemudian berkomunikasi dengan DPR, MPR, ya, itu perdana menteri. Itu hanya dalam beberapa bulan saja bisa ganti, ya. Siapa ini India itu, Rishi Sunak dari Inggris itu, ya, baru berapa bulan dia gagal diganti, dia melakukan pelanggaran diganti. Siapa yang perdana menteri Inggris yang waktu COVID-19 itu minum pesta di rumahnya, itu juga kemudian akhirnya ya jatuh dia. Ada lagi perempuan tuh, hanya beberapa minggu dia mengatakan awalnya supaya dia bisa terpilih menjadi perdana menteri, I'm not a loser, I'm a fighter, ya, aku akan berjuang, ya, saya bukan orang yang gampang menyerah untuk menyejahterakan hidupnya rakyat Inggris, ya. Dalam beberapa bulan, beberapa minggu bahkan dia dituntut mundur, ya. Nah, jadi nuntut mundur seorang kepala kabinet, yaitu kalau di Indonesia karena sistemnya presidensial, itu adalah presiden.
itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang harus dihadapi dengan senjata. Enggak, negara kita bukan negara militer. Yang membuat dia menjadi militer ini kan Jokowi sama Prabowo, meskipun si Jokowi itu tidak punya latar belakang atau kebolehan militer, tetapi otaknya itu otak bajingan, ya, otak militerisme, bahkan Cinaisasi, ya. Kalau nggak sama Cina, kalau nggak pribumi harus diusir sama Cina, nggak puas dia. Nah itu pikiran-pikiran bajingan tolol itu. Iya, nah, sekarang itu dianggap bagus oleh Prabowo demi mempertahankan kedudukannya sebagai presiden. Dipakailah itu Dracula, hantu-hantu hidup yang nggak tahu apa-apa. Ya, Purbaya itu begitu juga. Purbaya itu dipasang di situ karena kemauan Amerika setelah Sri Mulyani itu sukses besar merusak Indonesia dan menguntungkan Amerika. Maka ada waktu di mana dia jadi diselamatkan menjadi orangnya World Bank, sekarang menjadi dosen di Harvard, ya kan? Itu dipuja-puja di sana. Menurut hatinya si Sri Mulyani, dia merasa dipuja-puja. Tetapi di kelas ketika dia bicara dan mahasiswanya tahu bagaimana kemelaratan di Indonesia, kehancuran perekonomian Indonesia, dia dianggapnya nothing, ya, dia orang buangan, dia melarikan diri dari Indonesia, dia tidak ada artinya. Dan Amerika yang tahu bahwa Sri Mulyani udah sukses, dilengsarkanlah. Oke, kau udah capek, ya, kemarin 20 tahun kau sudah bertindak sangat bagus bagi kami, ya kan? Nah sekarang aku punya penggantinya, ya, si Purbaya. Purbaya kan sama, akan mengalami hal yang sama. Betul. Iya. Artinya apa? Ya, dia memang mengikuti Prabowo, ya kan? Tetapi Prabowo kan begitu, nggak beda sama Jokowi, nggak beda sama SBY. Ya, jadi dia mau tidak mau akan menguntungkan Amerika, akan menjalankan pikiran-pikiran Amerika. Ya. Kita yang dikelabui, rakyat ini yang dikelabui, nggak akan ada apa-apa sama Bobi Nasution, sama Kaisang, sama Gibran nih, ya. Sekalipun mereka misalnya jualan sehari-hari, jualan martabak, jualan bakso, ya kan? Tetapi simpenannya di bunker kan, sudah numpuk, triliun, ya, sudah numpuk. Oke. Ini termasuk ya kejaksaan di situ, kejaksaan ke Mahkamah Agung, begitu. Ya tidak semua, Kadang-kala Kejaksaan Agung menunjukkan prestasinya, ya kan? Nah, ini uang yang kita rampas, ya. Meskipun uang yang dirampas itu minjem dulu dari bank, ya. Nah, ini ditunjukkan kepada Prabowo sama Purbaya. Ini uang rampasan, hasil rampasan kami dari para koruptor, ya kan? Tapi pinjem duitnya. Bajingan.